苦海天尊传承后，不过苦海天尊留下的秘子被人家当成白痴一样，自己隐匿在穆家，只是这些年愧对，我就知道，从丹田之中的真元很快就会化成水消失掉了。那是你的36夜，一夜虚空凝密，浑然到了血盟的地界了。你们那时候全部共，你们没听清吗Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-527. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 526. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara aliansi darah dengan pasukan klan iblis. Sebenarnya ini pertarungan tidak terlalu lama. Pasalnya Muyun bersama anggotanya dengan mudah mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan orang-orang dari klan iblis sampai tidak bisa berbuat apa-apa, yang mengakibatkan mereka memilih untuk melarikan diri saja daripada harus mati di tangan kelompok Muyun. Dengan begini, satu masalah sudah selesai. Muyun lalu mengumpulkan semua orang di mana dia ingin membahas mengenai kemunduran dari aliansi darahnya. Muyun berencana untuk segera membawa aliansi darah bangkit kembali. Ini disetujui oleh para tetua lainnya. Bahkan beberapa bantuan dari wilayah lain juga hadir pada pertemuan itu, di mana Muyun cukup tertarik setelah mendengar mengenai harta peninggalan pada tempat ini. Sedangkan ayah Muyun juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di saat beberapa orang pergi, Mu Xingyu memberitahu setelah Xin Mangyu meninggalkan aliansi darah, dia telah mengirim Xu Qiyan untuk selalu mengikutinya. Namun dalam beberapa hari yang lalu, kekuatannya telah meledak yang mengakibatkan keberadaan Xu Qiyan pun diketahui. Namun kondisinya itu tidaklah baik-baik saja karena sudah diserang oleh Xin Mangyu. Mendengar hal ini tentu saja membuat Muyun bingung. Sebenarnya apa yang terjadi kepada istrinya itu? Apakah pemecah ilahi Bing Huan telah mengubahnya menjadi orang yang berbeda? Andai saja kala itu Muyun dapat membantunya membuka pencerahan ilahi, maka seharusnya Muyun sudah mengantisipasi hal ini terjadi. Di sini Muyun ingat kalau ayahnya telah menerima warisan dari Yang Mulia Lautan Pahit. Mu Xingyu membenarkan hal tersebut. Akan tetapi harta rahasia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi Laut Pahit masihlah belum dapat dirinya temukan, yang tentu saja mengejutkan Muyun. Ternyata setelah menerima warisan itu membuat Mu Xingyu memahami luasnya dunia, dan dia tahu keberadaan dari orang-orang kuat lainnya. Maka karena itulah dia pun memilih untuk bersembunyi dulu di klan makam, dan berharap putranya bisa menjadi pemimpin klan hebat. Tapi perginya ayah Muyun membuat ia malah seperti orang bodoh. Tapi Mu Xingyu tidaklah menyalahkan dirinya karena berkat itu jugalah Muyun dapat melakukan petualangan hebat. Tapi tetap saja dia merasa bersalah karena telah meninggalkan Muyun dan ibunya. Terlebih lagi setelah tahu betapa busuknya keluarga Yun yang tidak memperlakukan mereka dengan baik. Muyun menanyakan keberadaan ibunya yang ternyata saat ini berada di Batu Yunsan di tanah suci Xuanyu. Mendengar hal itu membuat Muyun tahu siapakah ibunya. 苦海天尊传承后，不过苦海天尊留下的秘子被人家当成白痴一样，自己隐匿在穆家，只是这些年愧对，我就知道。 Di sisi lain, Yun Xingyao tengah melaporkan kepada tuannya mengenai serangan para iblis yang semakin menjadi-jadi. Ia pun takut kalau para muridnya tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Gadis suci menanyakan kepada Yuner yang tengah bersama aliansi darah, yang tentu saja kondisinya itu baik-baik saja. Xuan Yuling senang dan mengajak mereka untuk melakukan perjalanan, pasalnya mereka harus pindah dari tempat ini. Sedangkan di sisi lain, Muyun penasaran apa yang tengah Xioner lakukan, yang mana dia itu tengah sibuk-sibuknya. Berhubung Muyun sudah kembali, maka Xioner memintanya untuk menyelesaikan semua tugas ini. Muyun tidak menjawab dan hanya mendekati Xioner saja, sambil memberitahu kalau mereka harus segera menyiapkan hal lainnya.
Karena bagaimanapun Muyun sudah menyiapkan sebuah teknik untuk bisa membantu para gadisnya agar bisa mengalami peningkatan kultivasi. Di sisi luar, Wang Xingye bisa mendengar apa yang Muyun katakan, dan tentu saja ia merasa senang juga. Kembali ke dalam, Muyun akan menyerahkan semua ini kepada Xiao Yun'er. Pasalnya dia hanya akan menyatukan jarum ini pada dantian di dalam tubuhnya. Jadi Xiao Yun'er harus menyebarkannya secara perlahan-lahan. Xiao Yun'er sebenarnya agak panik, namun Muyun menenangkannya. Pasalnya dialah yang akan memberikan bimbingan. Xiao Yun'er diminta untuk mengatur napasnya dengan baik. Sebab Muyun akan kembali menyalurkan beberapa jarum lagi kepada dantiannya. Perlahan namun pasti, Xiao Yun'er mulai menerima semua ini dengan sangat baik. Bahkan susunan formasi juga tercipta, yang menandakan kalau proses ini berjalan dengan sangat lancar. Jauh di dalam tubuhnya, Xiao Yun'er bisa merasakan kalau dantiannya telah mengalami perubahan. Hingga pada puncaknya, sebuah ledakan energi pun keluar. Yang bahkan itu dapat dirasakan oleh Wang Xingye. Pasalnya, kini Xiao Yun'er telah berhasil mencapai tingkat pertama dari ranah Linbo. 从丹田之中的真元很快就会化成水消失掉了。那是你的36页，一样虚空凝密，浑然无暖了吗？ Muyun mengajarkan hal itu, terlebih lagi membutuhkan usaha yang cukup banyak. Xiao Yun'er bingung bagaimana cara Muyun melakukan hal ini. Yang tentu saja dia pun kembali memamerkan bakat hebat miliknya. Namun Muyun harus membuatkan beberapa pil lagi agar bisa menstabilkan ranah Xiao Yun'er. Namun ia sangatlah mengkhawatirkan Muyun karena tampaknya dia itu begitu kewalahan. Jadi Xiao Yun'er berencana untuk membantunya. Tapi Wang Xingye muncul sebab dia itu ingin mencoba apa yang Muyun lakukan kepada Xiao Yun'er. Pasalnya kini ranahnya sudah mengalami peningkatan. Jadi Wang Xingye memohon kepada suaminya juga. Akan tetapi Muyun tengah kelelahan, jadi dia akan pergi dulu. Hanya saja mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan yang mana itu berasal dari para gadis Tanah Suci yang tengah dikejar oleh klan iblis. Yun Xingye meminta mereka untuk berhenti. Karena kini mereka sudah berada di wilayah aliansi darah. Namun para iblis sama sekali tidaklah peduli. Sebab yang mereka inginkan adalah Yun Xingye. Karena bagaimanapun mereka sudah tahu kalau para gadis dari Tanah Suci memiliki paras yang begitu cantik. Orang-orang klan iblis berencana untuk menangkap mereka semua agar bisa dijadikan sebagai permainan. Dan juga melayani mereka dengan baik. Namun semua itu tidak akan dibiarkan oleh Muyun. Seharusnya mereka sudah mendengar kalau ini adalah wilayah aliansi darahnya. Jadi seharusnya mereka itu segera pergi dari tempat ini. Selain Muyun, Xiao Yun'er juga muncul demi bisa melindungi Bibi Yun. 竟是学院圣地圣使，到了血盟的地界了，你们那时候全部共。你们没听清吗？ Berhubung mereka telah berani menindas ibunya, maka Muyun tidak akan tinggal diam saja. Xiao Yun'er baru tahu kalau Yun Xingye adalah ibu dari suaminya. Sedangkan para iblis tidaklah peduli dengan semua itu dan akan melakukan penyerangan kepadanya. Akan tetapi dengan sekali serangan saja Muyun dapat menghabisi para iblis tersebut. Setelah semua itu Muyun pun menanyakan kondisi dari ibunya, yang tentu saja ia baik-baik saja. 没事吧？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana Mo telah datang ke aliansi darah, di mana ia sangat marah ketika tahu kalau orang-orang klan iblis telah berani melakukan penyerangan kepada wilayah temannya. Alhasil Mo pun sempat memberikan hukuman kepada mereka, yang mengakibatkan orang-orang klan iblis memohon ampunan kepada Muyun. Sedangkan Yun Xingye sendiri sangatlah terkejut karena putranya memiliki koneksi yang begitu banyak. Terlebih lagi terdapat orang-orang kuat yang berdiri di sampingnya. Ia pun penasaran apa yang telah terjadi di petualangan putranya. 就跪在这儿磕1万个响头吧。到底是去了什么地？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.